Strategi iklan di TikTok Shop biar dapet ROAS maksimal. Nah, gue tahu semua yang iklan pasti pengen dapet ROAS bagus kan. Tapi ya gitu ya, kayak di TikTok tuh kayak mau dapet gede susah. Kalau nggak spend gitu kan. Apalagi kalau produk-produk kalian, produk-produk yang tanda kutip nih gue bilang nih, produk-produk yang kayak berat. Berat tuh kayak gimana? Beauty, skincare, berat guys. Tapi gini, gue di sini gue mau ngebahas tentang ada salah satu klien yang kita kerjain dan produknya skincare dan kita masih bisa dapat ROAS 18 itu sampai 20 loh guys. Dimana maksimal 20 dan mungkin kita bisa optimalin terus sampai di atas 20. Gimana caranya? Bisa nggak kalian tiru? Dan gue yakin bisa kalian tiru. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, ini tadi yang gue bahas, ini adalah produk skincare. Ini produknya skincare lokal, by the way. Jadi bukan skincare yang udah wow terkenal banget, enggak, gitu kan. Nah, ini hasil dalam 1 bulan terakhir, kalian bisa lihat. Sebenarnya kalau dibilang spendnya nggak gede-gede banget, baru 12 juta kurang, 11 jutaan. Kenapa? Memang budgetnya kliennya segitu. Tapi ROAS-nya bisa dapat 18, gitu ya. Nah, ini kan yang maksudnya mau gua highlight nih, 18. Sementara ROAS skincare rata-rata 4-5, bahkan banyak yang ngalamin 1-2 aja nggak nemu. Gua pernah ketemu beberapa brand yang katanya dari luar, dari Korea lah, dari mana lah. Aduh, jualannya nggak laku-laku, gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa kok nggak bisa ngasil gitu kan? Jadi di sini mau gua share ya. Yang pertama dulu nih. Tapi pertama ini poin paling penting adalah lu harus sadar ketika lu ngerjain jualan online itu bukan makan cabai. Lu makan hari ini langsung pedas. Bullshit. Gue pernah ketemu kayak gini, kayak seller yang masuk, minta dikelolain sama di kita di MEA nih. Udah gitu baru masuk sebulan 2 bulan gitu. Udah gitu dia, udah nggak ngaruh nih nggak ya? Kagak bisa anjir, emang lu pikir makan cabai ya kan? Toko lu aja baru, nggak bisa lah kayak gitu, butuh waktu. Jadi ini juga memang butuh waktu beberapa bulan buat menjalankan. Kenapa buat menjalankan gitu butuh beberapa bulan? Karena ini yang bakal gue bahas ya. Kenapa? Satu, lu buat iklan bagus, TikTok itu nyawanya di konten video live. Nah, gue mau tanya sama kalian, gimana caranya kita menilai satu keberhasilan cuman dalam 1 bulan? Kontennya baru dikit, live-nya baru dikit, nggak bisa. Itu baru fase testing. Mungkin kayak butuh 3 bulan sampai 6 bulan. Makanya gini, kalau suka ada yang nanya ke gue, kenapa ya kalau di MEA kok servisnya kok langsung 3 bulan, 6 bulan lama-lama? Ya gue bakal bilang 1 bulan mah nggak ada gunanya. Kagak kerasa. Lu butuh waktu memang lebih lama gitu. Makanya ya disitulah gitu kan. Nah, konten itu seperti tadi. Jadi kita butuh konten. Konten itu butuh segimana banyak, butuh banyak banget. Gitu ya. Malah gue pernah dapat insight dari orang TikTok kayak 1 SKU butuh 10.000 konten. Kalau lo masih dikit, lo harus 10.000 dulu baru rame. 1 SKU bukan 1 toko ya. Nah, terus udah gitu, kadang juga seller suka bilang gini, tapi kok affiliate gue udah banyak. Lo tau gak, gue sering banget nemu seller udah punya affiliate sampai 5.000, 10.000. Tapi yang aktif, yang menghasilkan, jangankan dari 10.000 nih ya, jangankan 1%, 0, yang aktifnya tuh kayak gitu. Jadi kayak bikin konten sekali udah gitu udah. Lah itulah nggak bisa, kita butuh yang konsisten. Yang nggak konsisten itu ya nggak ngaruh gitu loh. Mau kreatornya kecil, kalau konsisten bakal ada yang rame. Tapi kalau kreatornya banyak, gede, tapi cuma sekali ya nggak ada gunanya juga gitu kan. Nah makanya yang perlu dipersiapkan adalah ini, konten ini benar-benar harus banyak. Terus udah gitu optimasi produk card atau SKU-nya, ini kita harus cari gimana caranya supaya conversion rate-nya optimal. Nah masalahnya adalah balik lagi, tadi gue bilang ya, makanya gue bilang makan ini tuh bukan kayak makan cabai, tau nggak? Lo jalan sebulan, kelihatan angkanya, diperbaiki bulan kedua baru kelihatan, diperbaiki bulan ketiga baru kelihatan. Nggak bisa kayak sebulan langsung udah bagus gitu. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Ya, nah terus yang berikutnya adalah ya pasti selain konten live, sumber traffic harus dipersiapkan. Ada lagi nggak nih kalau dalam mengelola toko itu seperti itu yang kita lakuin. Karena GMV Max ini sekarang kesannya kayak gampang, lu ngekliknya kayak bener-bener sepele, cuman 1 tab doang. Tapi setelah itu di belakangnya itu sebenarnya bukan jadi makin banyak gitu, di belakangnya jadi jauh makin banyak. Karena kalau misalnya kayak traffic lainnya nggak ada, ininya nggak bagus ya nggak bisa gitu. Terus apa nih yang dikerjain di toko ini gitu ya? Satu udah pasti konten dipersiapkan, dan terus kedua kita lihat potensi dari setiap toko. Ada yang konten, ada yang live, ada yang shopping chart, ada yang mana, itu kita lihat mana yang potensial. Gimana kok cara ngelihatnya? Nah itu kan pasti pertanyaannya. Caranya adalah dari data. Datanya kayak gimana? Nih gue pernah bahas video tentang gue ngolahin data klien seperti ini. Ini adalah yang paling basic. Tapi kalau di iklan, di yang kita udah jauh lebih
complicated dari ini, dan itu yang bikin kita tahu kurang lebih harus ngapain. Gitu kan. Dari data kita ketemu ternyata mereka itu kontennya lumayan, live-nya bisa lebih bagus. Jadi kita fokusnya adalah di live. Fokusnya di live, data live-nya kita olah, kita kasih feedback terus. Selain itu, nah live juga nggak bisa jalan tanpa konten. Jadi ada konten-konten yang memang didukung buat naikin traffic live-nya. Live-nya diiklanin, traffic iklannya dihajar, saldonya ketika bisa spend kita hajar terus. Gitu kan. Meskipun akhirnya oh yaudah kliennya bilang segini ya udah gitu kan. Nah selain itu kita juga tembakin di cukup banyak afiliator. Dan uniknya adalah kalau dia ini gue ketemunya adalah gini, dari tokonya live-nya gacor, tapi kontennya ya memang buat mendukung live gitu loh. Nah afiliatornya itu videonya gacor. Jadi nyawanya bisa beda gitu. Tapi secara overall total akhirnya ngasilin ROAS yang cukup tinggi juga. Jadi itu dia tadi nih, beberapa studi kasus yang bisa kalian praktekin. Insight-nya sebenarnya simple. Coba lo lihat peluang mana yang bisa kalian optimalin. Udah gitu, yang berikutnya adalah kontennya. Seberapa banyak yang bisa kalian bikin, gitu kan. Barulah, udah gitu terakhir optimalin produk chart atau SKU-nya. Setelah itu barulah lo cari traffic sebanyak mungkin. Kalau lo masih bingung atau lo tahu udah ngerti, tapi maksud gue begitu lo ngerti kayak oke, gue butuh ribuan video dan itu kayaknya nggak mungkin dilakuin, udah lo kerja sama kita di MEA, kita yang bantuin. Kita lagi punya beberapa service baru yang bisa ngebanjirin konten kalian dengan cepat. Makanya service-nya gue kasih nama banjir konten nih. Lo bisa dapat sampai 500 video dalam waktu kurang dari 1 bulan. Gitu. Bahkan bisa lebih, bisa sampai ke ribuan video. Jadi buat lo yang mau, lo klik di link deskripsi gue, bisa chat sama tim gue, mumpung kita masih ada slot buat megang klien. Kalau udah penuh kita nggak akan buka, lu mau minta pun nggak bisa gitu ya. Nah terus kalau ada pertanyaan tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.